Bab 1662. Tidak pernah mendengar nama ini. Baiklah, jika mengalami masalah, dapat menghubungi Paviliun Jubao atau Paviliun Sanhai di sini. Untuk masalah saudara Cheng, kami keluarga Wu pasti akan membantu. Yonedi Wu tertawa. Ini melibatkan urusan pribadi Eric Qin, dan dia tahu bagaimana cara menanganinya dengan benar. Senior, sebenarnya namaku sebelumnya hanyalah nama samaran untuk berjalan di luar. Marga aku adalah Qin, jadi kamu bisa memanggil aku Eric Qin. Setelah memikirkannya, Eric Qin akhirnya menyebutkan nama aslinya. Bagaimanapun, Yonedi Wu memperlakukan dirinya dengan baik di sepanjang jalan, dan memberikan bantuan atau saran tentang banyak hal. Jika Eric Qin terus berhubungan dengan nama samaran, dia juga merasa sedikit tidak tulus. Sambil berkata, Eric Qin juga menunjukkan wajah aslinya. Haha, sebenarnya aku juga sudah mengetahui bahwa wajah saudara ini adalah kamuflase, tetapi Eric bisa jujur padaku, sepertinya aku telah mendapatkan kepercayaanmu. Yonedi Wu juga sangat bahagia, bahkan di daratan dunia dewa, para kultivator saling menipu satu sama lain, membalas kebaikan dengan kejahatan juga sangat banyak. Oleh sebab itu ketika Eric Qin menyembunyikan wajahnya sebenarnya, dia juga tidak merasa aneh. Tapi Eric Qin bersedia jujur kepada dia sudah sangat senang. Tapi marga Eric adalah Qin, apakah itu ada hubungannya dengan Kaisar Qin dari dinasti Qin? Tanya Yonedi Wu. Kaisar Qin saat ini adalah ayahku. Eric Qin berkata jujur. Memang penerus anggota keluarga dari zaman kuno, kemampuanmu Eric saat ini tidaklah kalah hebat dari beberapa jenius dari klan tertinggi. Yonedi Wu juga bisa merasakannya. Tapi melihat keponakan yang tersenyum di sampingnya, Yonedi Wu juga sedikit tidak berdaya. Peli Wu ini sepertinya sudah lama mengetahui nama asli Eric Qin dan terus membantu Eric Qin menyembunyikan. Dia bahkan tidak mempercayai paman keenamnya sendiri. Apalagi melihat ketidakrelaan di matanya itu, jelas lebih menyedihkan daripada saat dia berpisah dari paman keduanya. Ini alasan kenapa wanita sudah besar pasti akan menjadi milik orang lain. Namun keluarga Wu adalah klan tertinggi. Jika Eric Qin menerus tahta menjadi Kaisar Qin, maka juga termasuk cocok. Dan melihat karakter dan bakat, generasi muda Eric Qin memang bagus. Memikirkannya, Yonedi Wu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar terlalu santai, urusan junior, apa yang perlu dia khawatirkan. Eric Qin, jika ada kesempatan, datanglah bertamu ke keluarga Wu, aku dan badak spiritual akan sangat senang. Peli Wu pun berpamitan. Mengetahui bahwa Eric Qin akan pergi, beberapa ekor badak spiritual itu menjerit manja, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal dengan tidak rela. Pasti akan ada kesempatan. Eric Qin kembali memberi hormat, Yonedi Wu mengangguk, kapal terbang itu terbang lagi dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Tuan, kamu menyamarkan wajahmu. Melihat Eric Qin menuju kota Ye seperti ini, Gong Yao bertanya. Pergi menemui kakakku, apa yang perlu aku sembunyikan? Eric Qin tersenyum. Meskipun ketika aku bersama Ye Zun dan si Brewok, mereka bertiga sering saling menyakiti dan tidak puas satu sama lain, tetapi setelah pergi terlalu lama, aku juga merindukan mereka. Saat itu, mereka bertiga bersumpah, Ye Zun adalah yang tertua dan si Brewok yang termuda. Meskipun dia tidak pernah menyebut Ye Zun sebagai kakak besar, tetapi dia tetap mengakuinya di dalam hatinya. Tapi, mari kita tekan aura kultivasi. Bagaimanapun, anak ini memiliki harga diri yang tinggi. Jika dia tahu bahwa aku telah mencapai fase transendensi tahap 3, mungkin dia akan mati karena depresi. Eric Qin memikirkannya lagi, dan langsung menekan kultivasi ke fase distraksi tahap ke-7. Serta menepuk Gong Yao, dan membatasi kultivasinya hingga fase distraksi puncak. Kota Ye tidak besar,
dan bukanlah tempat yang harus ternama di wilayah utara. Disebut kota Ye karena merupakan tanah kejayaan keluarga Ye saat itu. Sekarang pusat keluarga Ye telah pindah ke kota lain, dan hanya generasi muda dari keluarga Ye yang akan tinggal di tanah leluhur. Di satu sisi, mereka merasakan perjuangan keras para leluhur keluarga Ye di sini, membuat mereka menjadi lebih semangat. Di sisi lain, kota Ye tidak terlalu banyak gangguan. Ketika berlatih di sini, generasi muda tidak mendapatkan godaan yang terlalu besar, lebih mudah untuk berkonsentrasi. Di sini semua orang mengetahui kediaman keluarga Ye, jadi Eric Kin hanya bertanya kepada dua orang yang lewat, sudah bisa menemukan lokasi kediaman keluarga Ye. Kediaman besar ini yang hampir menempati seperempat ukuran kota Ye. Namun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan istana Kaisar Qin. Tentu saja, keluarga Ye memiliki alasan mengapa kemudian mereka meninggalkan tempat ini, dan tidak melanjutkan pembangunan. Dan dalam perjalanan, Eric Kin juga melakukan transmisi suara dengan Ye Zun, namun tetap tidak menemukan hasil. Akhirnya, Eric Kin berhenti menghubunginya, sudah sampai di depan kediaman keluarga Ye, tinggal menemukan Ye Zun secara langsung, sehingga mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika sampai ke pintu tidak terbuka. Gong Yao tidak menunggu perintah Eric Kin, dia pergi untuk mengetuk pintu. Setelah menunggu lama, akhirnya terdengar suara, seorang pemuda membuka pintu samping yang besar dan berjalan keluar. "Siapa kalian? Mengapa kamu ribut di depan kediaman keluarga Ye?" Pemuda itu berkata dengan tatapan tidak senang, "Apakah kamu tidak mengetahui di tanah leluhur keluarga Ye tidak boleh ada keributan?" "Teman seiman, tuanku datang mencari Ye Zun dari keluarga Ye, tolong bantu aku untuk menyampaikannya." Meskipun sikap pihak lain sangat buruk, Gong Yao tidak marah, tetapi berkata dengan sabar, "Ye Zun." Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah mendengar nama ini. Di keluarga Ye tidak ada yang bernama Ye Zun, pergi sana." "Bagaimana mungkin tidak ada orang ini?" Eric Kin mengerutkan kening. Kalau tidak ada orang ini, apakah dia sudah bertemu dengan hantu? "Ye Zun secara pribadi memberitahu aku bahwa dia tinggal di sini, mohon periksa lagi dengan cermat. Jika sebelumnya tidak berjumpa dengan saudara perempuan keluarga Ye, mungkin dirinya mengira pemuda itu tidak mengenalnya, atau mungkin Ye Zun setelah kembali lebih tidak menyombongkan diri. Tapi kenyataannya, Ye Zun terpilih menjadi salah satu dari 3 penerus. Dan setelah kembali dia sejak awal sudah melakukan upacara pengakuan leluhur. Bagaimana mungkin kultivator yang bertanggung jawab atas penjaga gerbang, tanpa berpikir langsung mengatakan tidak pernah mendengar nama ini? Lagi pula, jika Ye Zun saat ini tidak berada di kota Ye, dia harusnya berkata mengatakan sedang tidak ada di rumah, bukan malah dengan yakin mengatakan tidak ada orang ini. "Sudah kukatakan tidak ada ya tidak ada, pergi sana, jangan sampai aku bertindak kasar." Wajah pemuda itu serius, dan berteriak, "Apa-apaan sikapmu itu? Tuanku menanyakan orang ini, kamu bahkan tidak memeriksa, malah langsung mengusir." Ekspresi Gong Yao serius. Dalam hatinya, dia sangat menghormati Eric Kin. Seorang penjaga pintu kenapa begitu sombong? Kalau bukan karena keluarga Ye adalah keluarga dari teman tuan, aku pasti sudah menendangnya sejak tadi. Aku bilang kalau tidak ada ya tidak akan ada. Kamu tidak mengerti bahasa manusiakah? Pemuda itu mencibir tanpa basa-basi. Kultivasinya juga fase distraksi, jadi dia tidak takut dengan Gong Yao. "Tidak ada. Kalau begitu kamu tunggu saja." Gong Yao mencibir, mendorong pemuda itu ke samping, dan kemudian melangkah masuk ke kediaman keluarga Ye. Kemudian, dia langsung terbang. Napas Reiki memenuhi dadanya, dan Gong Yao berteriak dengan suara menggelegar, "Tuan muda Ye Zun, Tuan Qin datang berkunjung."
Mohon keluar. Suara Gong Yao menyerupai lonceng besar, mencapai kultivasi fase transendensi, dan langsung menyebar ke seluruh penjuru, meliputi seluruh area rumah leluhur keluarga Ye. Di antara mereka, tidak peduli siapa itu, pasti mendengarkan suara ini pada saat ini. Jangankan yang di dalam, bahkan beberapa kultivator di kediaman lain di kota Ye juga mendengar suara ini dengan takjub. Kamu cari mati. Wajah pemuda itu berubah drastis. Dengan melakukan ini, Gong Yao sama saja mengganggu semua orang di keluarga Ye. Jika sampai mengganggu penatua, maka dia pasti akan dihukum. Bersambung.